Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam episode 953. Kali ini saya didampingi dengan Ibu Rani. Ya Bu, mari kita mulai. Pertanyaan pertama dari seorang wanita usia 55 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak dari Cikarang dan berjemaat di gereja GPDI. Shalom Bapak Pendeta Erastus Sabdono yang kami hormati. Kami menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Pendeta Erastus yang telah memberikan beasiswa buat anak kami di STT Ekumene Jakarta. Anak kami telah menyelesaikan studinya dan telah diwisuda bulan Oktober tahun lalu. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan Bapak. Kami berdoa kiranya Bapak Elohim Yahweh selalu memberkati Bapak Pendeta Erastus dan keluarga. Amin. Kembali kasih Ibu, kami memberi beasiswa bukan hanya untuk anggota Sinode Gereja Suara Kebenaran Injil atau GSKI, tapi dari gereja lain pun jika memang membutuhkan, kami memberi beasiswa. Semua kami lakukan untuk kepentingan kerajaan surga, bukan kepentingan sinode lokal kami, atau sinode kami, atau gereja lokal kami. Teruskan. Dari seorang wanita usia 38 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak dari Lampung. Shalom Pak Eras yang saya kasihi, ini pertanyaan saya yang kesekian kalinya. Waktu itu pernah bertanya, mengapa sering orang tidak suka kepada saya meski saya tidak berbuat apa-apa? Kemudian Pak Eras bilang bahwa hidup saya sama seperti Pak Eras. Berat jalan yang dilalui dan banyak yang tidak suka tanpa sebab. Dan juga kemarin saya mendengar khotbah Bapak di Citycon tanggal 10 Maret. Saya ingin penguatan dari Bapak, bahwa ketika saya memutuskan untuk sungguh-sungguh melayani dan merubah diri, maka banyak penderitaan yang saya alami. Rasanya banyak yang memusuhi saya, apalagi saya sedang bertumbuh. Ketika banyak pelayanan yang saya lakukan, yang saya tangkap mereka iri. Ketika saya dipercayakan pelayanan sebagai utusan gereja, sebagai pelayan Tuhan, ketua wanita, ataupun guru sekolah minggu. Oke, dipotong dulu ya. Kalau kita mendapat perlawanan, sebenarnya itu signal positif, isyarat positif. Kuasa kegelapan tidak suka kita bertumbuh, berkembang, dan melayani Tuhan. Jadi, terimalah itu sebagai berkat. Berkat kekal. Selain itu menjadi nutrisi jiwa kita untuk bertumbuh dewasa. Yesus pun mengalami hal yang sama, bukan? Diserang, dijolimi, bahkan difitnah. Oke. Teruskan. Pendeta saya mendukung saya, tapi ada orang-orang yang membuat saya lemah. Ketika saya tahu bahwa saya bisa melewati itu semua, saya akan maju to the next level. Tapi kadang saya merasa tidak bisa ketika sesama bertemu di gereja dan saling membenci. Mereka tidak mau menegur dan memandang saya sebelah mata. Mungkin saya paling muda dan saya bukan siapa-siapa. Saya sering introspeksi diri, Pak. Mengapa dan apakah itu dari sisi saya? Saya bergumul. Tetapi ada yang berkata dalam hati begini. Sama seperti yang Pak Eras selalu bilang. Melihat hidup orang yang membenci apa benar? Saya tidak mengatakan mereka jahat, tapi sering bergosip dan yang saya tahu mereka tidak mengerti firman. Padahal usia mereka jauh di atas saya semua. Mereka saling bergosip, sebenarnya antara mereka pun tidak saling suka. Tapi mereka bisa di depan orang itu ramah karena orang takut. Nah, ini cara hidup banyak orang dunia yang masuk ke dalam gereja. Nah, dari kejadian ini kita belajar. Ternyata orang yang lebih tua belum tentu lebih dewasa. Tua itu otomatis, tapi dewasa itu harus diperjuangkan. Oke, teruskan. Saya merasa untuk menjadi baik itu nggak perlu sikap baik. Semua orang pasti segan terhadap kamu kalau kamu bisa seperti mereka. Walau mereka sering bicara di belakang, mereka juga nggak tahu. Tapi ketika mereka tidak suka saya, mereka menampakkan kepada saya, berani kepada saya. Dan yang membuat saya sedih juga rekan yang baik kepada saya, tapi dia bilang, aneh ya, kenapa kamu dibenci? Saya semakin lemah. Nah, kalau kita
dibenci dan kita tidak salah, kita harus bersyukur karena kita dibuat Tuhan sempurna. Yesus pun tidak salah dibenci. Jadi sama seperti Yesus. Tetapi saya harus ingatkan bahwa apa yang menjadi alasan mereka membenci kita, itu yang harus kita pertimbangkan. Jangan-jangan memang kita berkeadaan salah dan patut dibenci. Atau jangan sampai ke depan kita melakukan sesuatu yang mereka pandang itu salah atau yang membuat mereka membenci kita. Misalnya mereka berkata kita ini pelit, padahal kita tidak pelit, ya enggak apa-apa. Yesus pun tidak bersalah dituduh salah. Mereka bilang kita pelit, oh kita belajar tahun ke depan jangan pelit. Oke, teruskan. Di sisi lain, suami saya yang tidak suka saya mendengar Pak Eras. Kalau lagi kumat ketika saya membuka khotbah Bapak, dia bilang, Yesus terus. Saya pernah sakit, dia tiba-tiba bilang, itulah dengerin Erastus terus. Kok Bapak yang disalahin? Dia merasa saya tidak lepas dari khotbah Pak Eras. Dia bilang hidup ini wajar-wajar saja, jangan jadi beban. Seringkali kami berdebat bilang Pak Eras sesat. Saya bilang bertumbuh dan dia bilang iblis bentuknya sekarang beda. Yesus ya Tuhan, dia bilang tidak mau membuat saya terjerumus. Itu iblis sesat. Nggak mau dikatain sesat, tapi sering bilang sesat waktu khotbah, kata suami saya. Nah begini, kamu jangan berdebat. Kalau dia mengatakan bahwa saya tidak mengakui Yesus Tuhan, itu salah sekali. Yesus itu Tuhan, lagu-lagu kami juga mengakui Yesus Tuhan. Tapi ada orang yang menuduh saya tidak mengakui Yesus Tuhan. Tuhannya beda. Beda yang bagaimana? Ikuti apa yang saya seminarkan. Apa itu Tuhan? Apa itu kurios? Apa itu Adonai? Harus cerdas ya. Yesus engkau Tuhan, ini lagunya. Yesus engkau Tuhan. Oh, Yesus engkau Tuhan dan juru selamatku, itu kan ya. Oke. Kami mengaku Yesus itu Tuhan. Tuhan ya Tuhan, bukan Tuhan yang beda. Tapi Yesus bukan Tuhan Allah Bapa, itu yang benar. Kalau Yesus itu Tuhan Allah Bapa, ya sama dengan oneness, itu salah. Allah Bapa itu Tuhan Allah, kalau Yesus Tuhan Yesus. Oke, teruskan. Saya jadi lemah. Suami saya itu sebenarnya baik, tapi masih merokok dan yang membuat benci Pak Eras karena ketritunggalan itu. Katanya itu Pak. Saya merasa sendiri Pak. Satu sisi dari suami, satu sisi dari orang lain. Saya tahu Tuhan sedang membongkar karakter saya Pak. Amin. Hati saya belum utuh dan saya belum bisa lulus di ujian berikutnya karena hal ini. Iya, usiamu masih 38 kan? Masih panjang perjalananmu. Oke. Pak, apa yang harus saya lakukan ketika mereka mendiamkan saya? Mereka mendiamkan kamu, kamu juga diam. Oke? Gampang. Oke? Lakukan itu. Dan itu akan berakhir dengan tindakan Tuhan untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang dikasih Allah. Atau yang di pihak Allah. Yang penting kamu tetap di pihak Allah, hidup dalam kesucian. Terus? Ketika saya mau menegur, apakah saya diam saja? Atau tetap menegur walau mereka nggak mau menyapa? Ini tidak bisa saya jawab, karena di situasi tertentu Roh Kudus pasti pimpin kamu. Kamu perlu tegur atau tidak, atau kamu menghindar saja, Roh Kudus akan pimpin. Oke. Kadang saya kesal kepada mereka, sehingga mereka di otak saya tentang kejahatan. Tetapi setelah itu hati saya sedih. Saya mengasihi mereka. Saya mau bersama-sama di surga kelak. Ketika saya beranikan tulis ini, saya diperdengarkan lagu berikut. Mengerti kehendakmu. Saya hancur Pak Eras. Kata-kata apa yang kiranya menguatkan saya, karena saya mengasihi Bapak. Saya ingin dukungan dari Bapak. Apakah yang harus saya perbaiki jika memang dari sisi saya yang salah? Oke. Saran saya kepadamu, coba kamu memberi waktu doa pribadi yang lebih lama. Kalau jam 2 pagi, jam 3 pagi Tuhan bangunkan, coba kamu bangun. Kamu akan jelas mendengar suara Tuhan dan memberikan bimbingan kepadamu. Amin. Terus? Kata-kata saya mungkin Bapak kurang mengerti. Oh, saya mengerti. Saya mengerti. Saya punya umur hampir 2 kali lipat dari kamu. Ya, saya mengerti. Terus? Karena saya pun nggak mengerti harus menulis yang bagaimana Pak.
Saya hanya ingin kata-kata Bapak yang menguatkan saya lagi. Apakah saya perlu mundur dari beberapa pelayanan saya? Saya ingin memberkati sekeliling saya. Kamu tidak boleh mundur dari pelayanan. Kalau kamu mundur, berarti kamu kalah, nak. Jangan mundur, maju terus. Dan kata-kata yang saya sampaikan tadi itu cukup untuk memberi kamu penguatan. Setelah mengirim WhatsApp tadi, ada kata-kata keluar dari hati berkata, kamu memanjakan perasaanmu sendiri. Ayo pelayanan. Nah, ya kan? Ya kan? Jangan memanjakan perasaan. Iya. Oke. Sebenarnya malam ini ada pelayanan worship leader, tapi untuk pertama kali saya menolak. Dengan alasan tidak bisa karena saya ada terbayang wajah orang di depan melihat saya dengan tidak suka. Ya, kamu jangan dikalahkan oleh kuasa gelap. Wajah-wajah yang mewakili kuasa gelap itu tidak boleh membuat kamu lemah. Kamu mewakili Bapa di surga, tunjukkan wajah anak Allah. Yes. Ayo, supaya nyata siapa yang anak Allah, siapa yang bukan. Ya, mestinya kamu tidak tolak. Kalau kamu menolak sekali lagi atau menolak 2 kali lagi, kamu akan merasa puas. Kamu seperti membalas mereka dengan cara ini. Dan itu membuat kamu tidak dewasa. Penolakan kamu ini sebenarnya demo. Kamu demo, unjuk perasaan. Dan itu salah, sayang. Nggak boleh. Terus. Tapi saya sadar, bukan alasan kamu tidak boleh kalah kalau kamu mau naik level. Amin. Pak, tolong berkati saya ya Pak. Kiranya spirit Bapak bisa ada pada saya juga. Terima kasih ya Bapak rohaniku. Spirit saya itu spirit Tuhan. Sudah ada padamu. Hanya kamu masih belum dewasa atau belum matang. Kami berdua mau mengatakan we love you. Amin. Oke, teruskan. Dari seorang wanita usia 45 tahun sudah menikah dari Tangerang. Shalom Pak Eras, saya sedang mencari nasihat tentang kondisi rumah tangga saya Pak. Belakangan tiap kali suami marah, dia selalu mengatakan lebih baik pisah daripada saling melukai. Pak, saya tidak pernah marah atau ngambek ke suami karena saya tahu watak suami saya. Kalau saya kesal, dia akan lebih kesal ke saya. Mau saya yang salah atau benar. Jadi daripada berkonflik, saya selalu mengalah dan ikut kemauannya. Ya, selama kemauannya tidak melanggar firman, ikut saja, diam. Tapi kalimat lebih baik pisah daripada melukai, ini sama juga. Lebih baik kita membunuh daripada melukai. Sebab perceraian itu pembunuhan. Ya. Apalagi kalau sudah punya anak, wah kita membunuh karakter masa depan anak. Ini kalimat setan ya, jangan didengar. Ya, kamu tidak boleh ikut-ikutan setuju dengan kalimat itu. Terus. Beberapa minggu terakhir, suami sering stres karena bisnisnya agak bermasalah. Iya, bagaimana mau diberkati kalau karakternya buruk. Ya. Pergi pagi, pulang malam. Dia jadi gampang kesal dan marah karena hal-hal seperti baju yang menurutnya bau, rumah yang tidak bersih, dan hal-hal seperti itu, Pak. Iya, dia memang mencari alasan untuk melampiaskan kekesalannya. Dan tidak sedikit wanita juga modelnya begini. Melampiaskan kekesalan dengan cari alasan apapun. Oke. Dia bilang tidak tahan hidup dengan orang jorok seperti saya. Dia bilang saya tidak pernah berubah, malas. Saya sedih sekali Pak mendengarnya. Walaupun saya akui saya bukan istri yang sempurna. Saya tahu bahwa saya berusaha untuk menyenangkan dia. Ucapan dia itu hanya untuk melukai kamu dan bila mungkin cerai. Dan saya beritahu ya, pria itu jahat. Kalau dia tidak bertobat, Tuhan akan memukulnya. Ya, dia kejam. Perkataan ini sebenarnya KDRT verbal. Oke, terus. Soal cucian yang berkali-kali membuat dia kesal, rasanya saya sudah lakukan yang saya bisa. Tapi selalu saja dia bilang masih bau. Saya sampai frustasi, Pak. Akhirnya saya bilang saya akan laundry saja baju-baju dia. Tapi ini tidak membuat dia berkurang kesalnya. Ya memang dia cari alasan kok. Terus. Dia ingin cerai dengan alasan terlalu banyak ketidakcocokan. Saya memohon supaya kami konseling dulu ke pendeta di gereja kami. Tapi dia bilang percuma. Memang dia mau cerai, dia tidak ingin ini. Dia mau bebas. Dia mau merdeka. Kalau sudah tidak punya istri kan bisa melirik perempuan lain kapan saja. Gandeng perempuan lain kapan saja. Dia punya beban juga
jadi kurang, ya kan? Ini pria tidak bertanggung jawab, dia kejam. Iya. Tapi kamu diam saja. Kamu mencari Tuhan bersama saya, doa pagi jam 5 WIB, kamu mendengar firman, ya. Kami akan bersamamu. Terus Terus terang saya sebenarnya merasa tidak sanggup hidup dengan dia yang saat ini, Pak. Tiap minggu ada saja kesalahan saya yang membuat dia marah dan mendiamkan saya. ini KDRT verbal tuh begini. Ya. Kejam ini. Ini tidak kalah sakitnya dari memukul dan menendang, ya. Terus Tiap ada masalah mau pisah. Saya sangat tergoda untuk mengiyakan. Tapi saya mau berusaha maksimal untuk menyelamatkan pernikahan kami. Karena waktu kami menikah, kami berjanji di hadapan Tuhan. Saya tidak mau seperti orang dunia yang tidak mengenal kebenaran dan begitu mudahnya bilang cerai. Saya harus bagaimana, Pak? Sepertinya dia kekeh dengan niatnya. Bahkan sudah mengajak saya ketemu dengan pengacara perceraian. kamu jangan mau cerai, kamu gantung aja, ya. Kamu jangan mau cerai, kamu gantung. Dan kamu jangan tinggalkan rumah itu. Apalagi kalau kau punya anak, ini tidak ada kejelasan. Ya. Mesti harus diberitahu ya Pak. Kalau memberikan pertanyaan itu harus jelas. Anak berapa, apa. Supaya kita bisa memberikan jawaban yang lebih akurat. Ya memang kadang-kadang tidak ditulis pun saya bisa meneropong kadang-kadang. Ya. Saya prihatin buat keadaanmu, tapi kamu bertahan terus. Kamu kekeh tidak cerai bagus. Dan kamu lihat nanti, dia akan terus menganiaya kamu. Tapi kamu bertahan sampai suatu saat. Dia akan Tuhan taklukkan. Amin. Kalau sampai benar-benar cerai, dia akan menyesali sampai dia masuk liang kubur. Dia sampai mati, dia akan menyesali tindakannya menceraikan kamu. Sampai dia nekat menceraikan kamu, ingat kata-kata saya. Dia akan menyesali sampai masuk liang kubur. Dan itu pun belum tentu dia masuk surga. Kejam sekali pria ini. Kepada pendengar Abam yang lain, jangan jadi manusia seperti ini, ya. Oke, teruskan. Seorang wanita usia 59 tahun sudah menikah memiliki 2 anak dari BSD. Ya. Shalom Bapak Erastus, yang mau saya tanyakan Pak. Dalam kitab Lukas 6 ayat 34-35 mengenai pinjam-meminjam, dalam hal ini saya berdagang. Ada beberapa pelanggan ambil barang ke saya dengan bayarnya tempo. Tapi ternyata bayarnya tidak sesuai dengan perjanjian. Misalkan, jatuh tempo 1 bulan ternyata bayarnya berbulan-bulan. Bahkan bisa bertahun-tahun. Ya, itu memang di dagang seringkali orang nipu seperti ini. Jadi jangan percaya. Jangan mudah percaya. Jadi begitu Anda kasih barang, ingat, ini 1 bulan. 1 bulan dia nggak bayar, yuk tahan dulu. Jangan dikasih dulu. Harus strict. Kalau dia mau pindah, silahkan pindah. Daripada Anda nanti kehilangan uang. Oke, terus. Pertanyaan saya, apakah saya salah kalau saya menagih terus? Tidak. Kamu harus tagih terus. Kamu harus tagih terus karena itu uang Tuhan yang dipercayakan kepadamu, ya. Oke. Ada juga pelanggan saya yang bayarnya nyicil setiap bulan sekali. Padahal dia sudah dibayar sama orang yang berhutang sama dia. Apakah saya salah kalau setiap bulan harus selalu menegur pembayaran cicilannya, Pak? Harus ditegur dan berkata, kamu kasihan saya dong. Saya juga harus cari uang untuk pembayaran, untuk modal, untuk menyediakan barang. Harus. Sampai titik tertentu kamu kurangi barang yang dia ambil itu. Atau kamu sementara kamu embargo. Tapi ingat ya, dia harus memiliki, maksudnya kamu harus memiliki bukti bahwa dia mengambil barang kamu. Kalau nanti dipersoalkan secara hukum kamu menang. Harus ada tanda terima atau kwitansi atau apa sejenisnya. Terus. Sebab kalau tidak ditanya, tidak mau bayar. Harus tanya lagi. Oke, jadi ini cukup ya. Jadi kamu harus nagih sekuat-kuatnya. Terus bikin kupingnya dia pengeng. Ya. Karena ini uang Tuhan yang dipercayakan kepadamu. Oke. Maaf Pak, pertanyaannya panjang. Tidak apa-apa. Terima kasih Bapak Erastus, Tuhan berkati Bapak dan keluarga serta tim. Yes, kembali kasih. Dia menanyakan nanti akan ditayangkan di Abam. Oke. Nanti
sekretariat akan memberitahu itu. Nggak usah dibaca, enggak apa-apa. Ya. Karena sekretariat pasti akan memberikan info ya. Oke. Teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 39 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak dari Kupang, NTT. Shalom Bapak Rohaniku, maaf sebelumnya karena cerita saya agak panjang. Saya bekerja di Malaysia sebagai asisten rumah tangga dan saya terpaksa karena kami punya hutang 15 juta di bank. Setelah lunas, saya sudah bebas dan saya pikir saya bisa kumpulkan uang untuk pulang. Tapi suami saya diam-diam hutang lagi 17 juta tanpa sepengetahuan saya. Jangan sekali-kali dibayar. Jangan sekali-kali dibayar. Kalau kamu membayar utang ini, utang suamimu, kamu merusak dia. Kamu harus tahu dulu uang itu untuk apa. Gitu. Terus. Dan dari uang itu dia cuma pakai 7 juta. Yang 10 juta bapak kecilnya yang pakai. Bukan cuma itu Pak. Tapi dengan uang 7 juta itu dia pakai untuk DP mobil pick up dengan angsuran 4,5 juta. Iya, kamu mau diperas jadi ATM. Kamu harus berkata tidak. Kamu harus berkata tidak, ingat. Jangan berbelas kasihan, karena kalau kamu berbelas kasihan dengan kebodohannya ini, dia tambah bodoh dan merusak. Terus? Sementara suami saya tidak punya skill apa-apa untuk usaha. Jadi setoran tiap bulan meledak dan saya yang setor tiap bulan. Nah makanya kamu suruh jual aja mobil itu. Oke? Yang lebih susah lagi sampai jatuh tempo uang pinjaman yang dipakai oleh bapak kecilnya itu tidak dikembalikan. Jadi dia harus cicil di bank 1 juta per bulan, sementara saya tinggal 3 bulan lagi selesai kontrak. Iya, makanya jangan beri uang. Kamu dianggap kejam biar. Kamu hidup dengan pria ini, pria yang sudah tidak punya skill, saya kira dia juga bodoh. Ya, dan ceroboh. Karena kamu kerja di luar negeri, dia punya harapan kamu akan dapat gaji yang cukup untuk membayar hutang. Kalau hutang, maka kamu disandera. Kamu harus berkata tidak. Dan bapak kecilnya itu juga tidak bertanggung jawab. Kasihan kamu nak. Kamu harus berkata tidak ya. Ingat ini. Apapun yang terjadi jangan kamu membayar hutang suamimu. Dia akan rusak kalau kau bayar. Terus? Hal ini membuat saya pengen lanjut kerja. Tapi anak saya suruh saya pulang. Kata anak saya, Mama pulang karena percuma, Mama kerja jauh-jauh dari kami. Tapi bukan melunasi hutang, malah menambah hutang. Iya, karena punya pria yang begitu. Aduh ini kenapa ya orang bodoh ini ya. Kamu pulang ke rumah dan tidak membayar, tidak usah memberi uang kepada suami. Ya, oke teruskan. Saya di sini selalu ikuti terus khotbah Pak Eras. Tapi saya jatuh bangun karena kecewa terhadap suami saya. Dan sekarang sudah ada uang untuk saya bawa pulang. Tapi saya tidak mikir lagi. Yang penting saya pulang dan bisa ketemu sama anak-anak. Ya, uang kamu bawa pulang dan dia tidak boleh tahu berapa jumlah uang yang kau bawa. Tapi pasti dia mau tahu. Ya, pasti. Kalau kamu sudah pulang, kamu mesti ke bank, kamu setorkan ke bank, uang itu jangan dalam bentuk uang cash. Ingat ya, jangan membayar hutang suami. Walaupun kau punya uang 100 juta, 200 juta pun, jangan. Biar pelojotan. Ya. Ingat ini. Karena kasus seperti ini sudah berulang-ulang, saya tahu. Ya. Terus. Tolong doakan saya agar saya jangan memberhalakan masalah saya ini. Supaya saya bisa fokus pada kesucian hidup. Iya. Semoga Bapak umur panjang dan sehat selalu. Amin. Love you Bapak Rohaniku. Salam perjuangan menuju langit baru, bumi baru. Wah, keren banget ini. Keren banget ya. Kami tetap mendampingi kamu. Ingat, kamu akan terus kami dampingi. Dan nasihat saya tadi kamu turuti. Memang lebih baik kamu pulang. Dan sangat disesalkan kau menikah dengan pria yang tidak punya skill, bodoh dan ceroboh. Tapi kiranya Tuhan melindungi kamu nak. Tuhan akan melindungi kamu. Kalau kamu tetap mencari Tuhan, doa pagi bersama saya, ya hidup dalam kesucian, Tuhan pasti menolong kamu. Pertanyaan berikut dari seorang wanita usia 35 tahun sudah menikah dan tinggal di Jakarta. Shalom Om Eras, Tuhan Yesus baik. Saya Kristen dari lahir. Saya sangat diberkati dengan pelayanan truth.id.
Dalam nama Yesus, biarlah Allah Bapa berkenan memakai Truth.id lebih dahsyat. Banyak sekali pertanyaan masa kecil yang terjawab setelah mengikuti pelayanan Truth.id dan GSKI. Saya belum terlalu memahami seminar Logos Om Eras, tapi saya percaya Roh Kudus pasti tolong saya lebih dekat ke Bapa dan menjadi seperti Yesus. Oke. Amin. Ini jemaat Rehobot Ya. Kebaktian sore ya. Iya. Dan gereja lokal pagi ini maksudnya di mana nih? Nggak tahu ya. Iya. Oke, teruskan. Om Eras, maaf, ada dua hal yang mau saya tanyakan tentang bagaimana pendapat Om Eras dalam hal. Yang pertama, manusia purba. Kedua, alien. Ketiga, dinosaurus. Yang pertama manusia purba. Bukan tidak mungkin sebelum Adam itu ada sejenis makhluk kayak manusia, tapi bukan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Ya. Jadi umurnya bisa ribuan tahun. Tapi bukanlah segambar serupa dengan Allah. Alien saya tidak bisa jawab karena memang tidak ada di Alkitab dengan jelas. Dinosaurus sangat besar kemungkinan itu pada masa sebelum air bah. Jadi kemungkinan itu ada. Oke, saya kira jawaban itu jelas. Oke, terus. Saya bingung menjelaskan ke anak saya. Oh ya, saya mau tambahkan kesaksian. Mama mertua saya meninggal di Sabtu 7 Oktober 2023 lalu jam 4 pagi. Semalaman menjelang hayat dan dalam kondisi kritisnya, Mama mendengar lagu Om Eras yang syairnya, "Bawa aku ke sana, ajar aku setia." Saat itu Mama meneteskan air mata. Selama Mama stroke di Februari 2023 sampai dengan akhir hayat, Mama rajin mendengar Truth.id dan somehow menguatkan Mama bahwa semua yang terjadi adalah baik. Om Eras dan tim Truth.id dan jajaran GSKI, terima kasih banyak. Hanya Elohim Yahweh yang di dalam nama Tuhan Yesus Rajaku yang bisa membalas kerja keras Om Eras dan tim. Saya tak dapat berkata-kata. Terima kasih pokoknya. Tuhan Yesus memberkati. Ada note, saya dan suami juga rajin mengikuti Truth.id. Ini perkataannya biasa tapi menyentuh. Iya. Kita merinding ya. Ketulusan dari ini. Kristi namanya, Kristi. Kristi, we love you ya. Kami mengucapkan we love you ya. Oke. Kembali soal manusia purba tadi. Bukan kemungkinan memang ada manusia tapi bukan manusia segambar serupa dengan Allah. Ya. Jadi sejenis monyet atau orangutan begitu. Kalau alien itu tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi kamu bisa menjawab untuk anak, itu bisa malaikat yang jahat, tapi juga bisa malaikat yang baik. Lalu dinosaurus ya jelaskan tadi, ini memang ada sebelum air bah. Oke, saya kira cukup kali ya Bu Rani. Kita akan bertemu di episode 954. Tuhan berkati.